A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, gibah merupakan perbuatan yang tergolong dalam dosa besar. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi ungkapkan dalam kitab Al-Jami di Ahkam Al-Quran, bahwasanya gibah itu sebanding dengan dosa zina, pembunuhan, dan dosa besar lainnya. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, perbuatan bergunjing lebih cepat merusak agama dibandingkan dengan penyakit yang menggerogoti tubuh. Gibah sendiri membahayakan baik bagi orang yang dibicarakan, diri sendiri, bahkan masyarakatnya. Saudariku, inilah 7 bahaya gibah dalam pandangan Islam. Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mempergunjingkan saudaranya dalam hal bukan gibah yang diperbolehkan, sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu, ia juga telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas jika ia mendapat kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan kepada orang yang mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali siksa neraka. Yang kedua, hatinya jadi lebih keras. Gibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Dalam keadaan begini, bukan Allah yang berada di hatinya, melainkan iblis yang turut bersarang di hati, bahkan di bibirnya. Tidak ada kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh, melainkan dosa. Yang ketiga, memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan. Tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada orang lain, sedangkan mereka yang bergibah artinya telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Saat hal demikian terjadi, tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, pengrusakan, perkelahian, bahkan sampai tindak kejahatan pembunuhan. Andai kata dendam itu hanya dipendam sekalipun, pasti akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi renggang karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Yang keempat, berani berbuat maksiat. Orang yang senang bergunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain, bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Yang kelima, melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Dengan menggibah, sebenarnya tanpa sadar, seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, gibah dapat melenyapkan amal ibadah. Yang keenam, amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gibah juga menjadi penyebab mengapa
amal ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Allah menjadi murka. Ghibah menjadikan Allah murka, sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Dalam keadaan demikian, adalah iblis menjadi lebih mudah dalam mempengaruhi manusia, sehingga ia pun semakin gencar membuat maksiat sekaligus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 7 bahaya ghibah dalam pandangan Islam. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan menghindarkan diri dari keburukannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetaplah jaga takwa, jadilah istimewa bersama Azza TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.